pertanyaannya adalah kenapa bukan lebay, kalau lebay kan berlebihan. Kenapa jadi loading lambat. Sampai 20 tahun kita nggak bisa update apa hasil pekerjaan pemerintah dalam menangani Al Zaitun. Memang saya sudah curiga dari awal nih. Ini tadi Pak Simbah mengatakan didirikan pada tahun 98. Kalau di website resminya itu 93. Ketika diresmikan Habibie, saya sudah curiga sebenarnya. Ini pondok pesantren dibikin di tengah-tengah hutan. Anda kalau punya IT, coba cepet dari satelit itu bisa. Kemudian mau di view dari mana aja bisa. Sekarang sudah sangat modern, 2-3 tahun lalu itu belum ada, menurut saya belum ada jalan yang seperti yang sekarang kita foto dari satelit itu. Sekarang sudah ada tuh jalan panjang, sangat mewah sekali. Yang kemarin di demo itu, pintu demo itu. Misteri sebenarnya, mereka mengaku tidak kekurangan duit. Saya semalam membaca atau mendengarkan video pidato Pak Panji di depan para wisudawan itu loh, yang ada Pak Dahlan itu. Setahun kita mengelola uang 500 lebih miliar. Itu yang gede, Tapi aset yang dimiliki Zaitun itu lebih besar lagi tuh. Dari mana uangnya itu kan waktu itu? Dibangun di tengah hutan. Kenapa di tengah hutan? Maka pendemo-pendemo itu bakal gagal, nggak bakal awet, aman, betah mendemo Zaitun. Itu ada mobil 2000 yang menghadang mereka. Ada orang-orang yang menghadang mereka. Saya tanya di medsos saya, di IG saya, coba tebak. Ribuan orang yang di dalam di dalam bangunan ini siapa mereka? Ini saya pertanyakan di IG saya, Instagram saya. Jawabannya macam-macam. Nah, sayangnya ini rahasia publik. Yang disebut Pak Kumis tadi kan itu rahasia umum sebenarnya. Wong Pak Hendro Priyono itu pada tahun 2002 itu nantang kok. Siapapun yang melawan Al Zaitun akan saya hajar. Itu Pak Hendro, itu ada kan Anda buka di Google pun ada, itu rahasia umum. Artinya semua orang tahu bahwa ancaman itu disampaikan oleh beliau itu. Ketika Pak Wiranto, siapa namanya? Muldoko, ketika ke sana ini masih Pangdam 3 Siliwangi. Jadi masih Pangdam. Ketika datang ke sana, kata Pak Muldoko apa? Saya datang sekali langsung jatuh cinta. Coba bayangin coba. Hasil pembicaraan, hasil salaman dengan Pak Panji Gumilang itu. Wah, kira-kira bahasa beliau ini karena hipnotis lah. Hipnotis itu kalau bahasa Malaysia itu pesona, jadi terpesona. Jadi saya setelah pulang, ini saya sekali ke sini terpesona. Bapak Said Agil Al-Munawar kesana sekali juga. Padahal itu harusnya dia meneliti tentang ya ini wakil pemerintah ya, Menteri Agama, beliau ini Pak Said Agil Al-Munawar ini datang ke sana, pulang ya seperti menteri-menteri sebelumnya, terpesona tadi. Ini terbaik. Surya Damali apalagi datang ke sana ya udah disambut dengan lagu kebangsaan, lagu nasionalisme. Saya malah nggak pernah dalam penelitian saya ini nggak menemukan ketika menyambut tamu itu dengan misalkan nih qasidah atau Maher Zain, kok nggak pernah ada gitu. Malah ini yang paling berbahaya adalah lagu Israel ini. Ada apa ini kan? Maka ini misterius. Apakah misterius atau tadi istilah saya itu? Apa karena sentuhan tangan-tangan yang misterius tadi, karena kedatangan bapak-bapak tadi, sampai Pak JK juga datang ke sana kok. Jadi memang ini misterius. Nah, karena kejadian-kejadian tadi, maka kesimpulan saya ini, mohon maaf sekali. Pesantren ini menjadi tercemar. Bayangkan, saya contohkan nih, Abu Bakar Bashir, punya Al Mukmin di Ngeruki. Itu alumninya nggak ada yang berani memperlihatkan ijazahnya ini. Saya lihat beberapa kawan saya, ada yang menjadi red, PLPM red, nggak berani menunjukkan saya pernah kuliah pernah sekolah manyanten di Ngeruki. Lah ini sekarang Zaitun di blow up sedemikian rupa. Coba apa tujuannya menurut Anda? Saya jelaskan. Tahun 2006 Saddam Hussein itu digantung. 2006 tanggal 30 Desember, saya masih ingat. Kenapa digantung 30 Desember? Karena tanggal itu seluruh dunia sedang Idul Adha. Nah, lahirnya Zaitun itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang itu adalah hari-hari menjelang 10 Dzulhijjah. Apa hubungannya Al Zaitun dengan Saddam Hussein? Amerika itu pinter.
untuk menitipkan pesan ketakutan kepada dunia, dia menggantung Saddam Hussein melalui kaki tangannya di Irak. Hakim-hakimnya itu orang kaki tangan Amerika semua, digantung pagi hari ketika kita sedang menyembelih kambing. Itu pesan ketakutan. Oleh karena itu, kalau Al Zaitun itu sudah tersentuh tangan, mohon maaf nih, intelijen, silahkan angkat tangan. Karena mereka anggarannya besar. Ada anggaran, ada perancang. Jadi kalau ada yang bertanya, wah ini ada perancangnya, ada pendananya, ada ini. Apalagi kalau nggak teraudit, maka Al Zaitun akan digarap, akan dipelihara entah sampai kapan saya tidak tahu juga. Tadi Karena, Pak, kan saya sejak kecil sudah Al Zaitun ini sudah ada. Jadi ini siapa yang memelihara ini? ya. Tadi langsung dikomentari. Oke. Terima kasih ya. Banyak masalah-masalah yang muncul di publik dan kontroversial akhir-akhir ini. Ada yang terkait dengan isu politiknya, kemudian sosialnya, pendidikannya, dan keagamaannya. Nah, Majelis Ulama Indonesia concern kepada masalah-masalah yang terkait dengan keagamaan. Dan karena itu saya mengikuti proses diskusi tadi, juga memiliki kesamaan pandang mengenai pembedaan antara apa yang diucapkan oleh pimpinan pesantren Az-Zaitun, yaitu Pak Panji Gumilang, kemudian dengan NII KW 9, dan juga dengan praktek keagamaan atau sistem pendidikan di pesantren Az-Zaitun. Sekalipun memiliki keterkaitan, tetapi itu bisa dibedakan agar kita bisa jernih melihatnya, khususnya terkait dengan aspek keagamaan. Majelis Ulama Indonesia pada hakikatnya sudah cukup lama melakukan pengkajian dan pendalaman. Dan hasilnya juga sudah ada, sudah dipublish juga sebenarnya ya, tahun 2002. Yang menyimpulkan 6 hal. Yang pertama terkait dengan apa yang juga sudah disampaikan oleh Mas Ken tadi. Ada indikasi keterkaitan antara NII kemudian dengan beberapa aktor di dalam proses recruiting santri di pesantren Az-Zaitun. Dan tadi juga dikonfirmasi pada saat offline saya komunikasi dengan salah satu pendirinya ini ya. Kemudian ada kemenyimpangan ajaran agama yang diyakini dan dipraktekkan di NII KW 9. Kemudian ada keterkaitan antara NII dengan Az-Zaitun pada 3 aspek. Aspek leadership, kemudian aspek historis, dan juga aspek finansialnya. Tetapi terkait dengan masalah keseharian di pesantren Az-Zaitun, tim peneliti di MUI belum menemukan adanya kemenyimpangan. Dan ini sebenarnya juga dikonfirmasi oleh Mas Ihsan sebagai saksi sejarah di mana 6 tahun berada di situ. Dan akhir-akhir ini viral terkait dengan statement dan juga praktek keagamaan yang juga mencengangkan si Mas Ihsan. Kita fokus di sana, Nah, Pak Gai. sekarang kita fokus di situ. Kita sudah inventarisir nih masalah-masalah yang terkait dengan masalah keagamaan dan beririsan dengan hiruk pikuk di tengah publiknya. Majelis Ulama Indonesia secara khusus membentuk tim gabungan. Ini bukan hanya tim di Komisi Pengkajian, tetapi tim gabungan Komisi Pengkajian dan juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sudah melakukan langkah-langkah yang dimulai 2 pekan, bahkan hampir sebulan yang lalu. Kita sudah turun, tadi Mas Najih juga menyampaikan, kita sudah berkirim surat, kita sudah turunkan tim dengan 2 tim. Memang ada surat jawaban yang pertama dari Az-Zaitun yang menyampaikan bahwa pertama mengapresiasi surat permohonan kita untuk bisa bertemu secara langsung. Kemudian yang kedua karena kesibukan hingga 2023 belum bisa menerima dan nanti setelahnya akan dijadwalkan kemungkinan bisa bertemu. Penolakan karena sibuk. Ya,